Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami tetap berdekatan dengan Tuhan, dan bahkan pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami perintahkan Engkau untuk pergi keluar, tinggalkan umat-umat Tuhan, karena umat-umat Tuhan pada pagi hari ini akan mendengarkan firman. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan kami secara online. Karena situasi masih belum memungkinkan untuk kita beribadah secara langsung, tetapi kita mengucap syukur pemerintah tidak pernah melarang kita untuk berdekatan dengan Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawakan firman yang saya beri judul Tuhan tidur. Bagaimanakah Tuhan itu tidur? Untuk itu saya akan mengajak untuk membuka kitab suci kita di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-39. Ayatnya cukup panjang, saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara, dan firman Tuhan yang saya baca dari kitab suci Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Dan terjadilah pada suatu hari, dia naik ke sebuah perahu dan juga murid-muridnya. Dan dia berkata kepada mereka, kita akan melintas ke seberang danau ini. Maka mereka pun berlayar. Dan ketika mereka sedang berlayar, dia tertidur. Dan turunlah angin topan ke danau itu, dan mereka diterpanya dan berada dalam bahaya. Dan sambil mendekati, mereka membangunkan dia dengan berkata, Tuhan, Tuhan, kita binasa. Dan setelah terbangun, dia menghardik angin dan gelombang air. Dan mereka pun berhenti dan menjadi tenang. Dan dia berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Dan sambil ketakutan, mereka takjub seraya berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga dia memberi perintah bahkan kepada angin dan air? Dan mereka pun taat kepadanya. Dan mereka berlayar ke wilayah orang Gadara yang terletak di seberang Galil atau Galilea. Dan dia setelah keluar ke darat, seorang pria dari kota itu yang kerasukan setan-setan sejak waktu yang cukup lama bertemu dengannya, dan dia tidak mengenakan jubah dan tidak tinggal di rumah, melainkan di pekuburan. Adapun ketika melihat Yeshua, sambil berteriak-teriak, ia pun tersungkur kepadanya dan berkata dengan suara keras, ada apakah denganku dan engkau, hai Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu agar engkau tidak menyiksa aku, sebab dia telah memerintahkan roh najis itu keluar dari orang itu, karena roh itu telah mencengkeramnya dalam waktu yang lama. Dia juga pernah diikat dengan rantai dan belenggu untuk menjaganya. Tetapi sambil memutuskan pengikat-pengikat itu, dia terus dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yeshua menanyainya dengan berkata, siapakah namamu? Dan dia berkata, Legion, sebab banyak setan merasuk kepadanya. Dan mereka memohon kepadanya supaya dia jangan memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke Abisos. Dan di sana ada sekawanan babi yang cukup banyak yang sedang diberi makan di lereng gunung, dan mereka meminta kepadanya agar dia mengizinkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu, dan dia mengizinkannya.
Dan setelah keluar dari orang itu, setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi itu, dan kawanan babi itu berebutan dari tepi jurang ke dalam danau dan ditenggelamkan. Dan setelah melihat apa yang telah terjadi, yang memberi makan babi itu berlarian dan sambil meninggalkan tempat itu, mereka menceritakan ke kota dan ke ladang-ladang. Dan mereka keluar untuk melihat apa yang telah terjadi dan datang kepada Yeshua. Dan mereka menjumpai orang yang dari dalamnya setan-setan itu sudah keluar, sedang ia duduk dekat kaki Yeshua, dengan dikenakan pakaian dan pikirannya sudah waras, dan mereka pun ketakutan. Dan orang-orang yang telah menyaksikan pun menceritakan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu diselamatkan. Dan seluruh kumpulan orang dari daerah sekitar Gadara meminta dia pergi dari mereka, sebab mereka dicekam oleh ketakutan yang hebat. Dan setelah naik ke dalam perahu, dia berlayar kembali, dan orang yang dari dalamnya telah keluar setan-setan itu memohon kepadanya untuk ada bersamanya. Namun Yeshua menyuruhnya pergi dengan berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah sebanyak apa yang telah Elohim perbuat kepadamu." Dan pergilah dia untuk memberitakan ke seluruh kota sebanyak apa yang telah Yeshua perbuat kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yeshua HaMashiach, kenapa saya beri judul Tuhan Tidur? Saya melihat di YouTube akhir-akhir ini ada banyak sekali video-video dari agama seberang yang membuat gradasi tentang ketuhanan Yeshua HaMashiach. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang setan tidak suka orang mengakui bahwa Yeshua itu Tuhan. Nah, dalam firman yang saya bawakan pagi ini, saya ambil di ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, dia tertidur, dan turunlah angin topan ke danau itu, dan mereka diterpanya dan berada dalam bahaya. Di dalam ayat ini, Yeshua tertidur. Nah, orang-orang dari agama seberang mengatakan, orang Kristen kan mentuhankan Yesus, katanya, yang saya kenal nama aslinya adalah Yeshua. Masa Tuhan kok tidur? Yang perlu tidur itu manusia. Kalau memang Tuhan, masa Tuhan tidur? Nah, ada pepatah Jawa mengatakan, Gusti mboten sari, Tuhan tidak tidur. Tetapi realitasnya Gusti sari, Tuhan tidur. Lalu dalam hal ini membuat umat-umat Nasrani menjadi kebingungan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara untuk diperhatikan bahwa di dalam diri Yeshua HaMashiach itu ada dua sisi. Yang pertama adalah 100% berwujud manusia. Jadi Yeshua ini adalah sisi yang pertama adalah sebagai 100% berwujud manusia, dan yang kedua adalah 100% sebagai Elohim. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang dari agama seberang ini mengecoh orang-orang Kristen yang tidak memahami firman, sehingga menjadi kebingungan dan pada akhirnya mengatakan, iya, kalau begitu berarti Yesus bukan Tuhan. Buat apa saya beragama Kristen kalau seperti itu? Nah, ini akibat terkecoh. Saya ingin memberitahu hal yang pertama terlebih dahulu, yaitu Yeshua dalam sisi 100% berwujud manusia. Ayat yang ke-23 tadi di sana dikatakan, Ka'asyer satu hu nirdam, dan dia tertidur. Ini adalah firman Tuhan yang mengungkapkan Yeshua HaMashiach dalam wujud sebagai manusia. Bukan manusia, tetapi berwujud seperti manusia. Hanya wujudnya saja seperti manusia. Dan ketika dia berwujud seperti manusia, maka dia pun akan
melakukan seperti apa yang manusia lakukan, karena Yeshua itu ketika dalam wujud manusia, dia mewakili kita sebagai manusia. Kemudian hal yang kedua, pada ayat yang ke-28, di sana Yeshua disebut Tuhan, bukan Tuhan, sehingga orang-orang yang tidak memahami, mereka akan mengatakan bahwa Yeshua itu bukan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 di sana, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Adonenu, Adonenu, anak Nutovim, Master, Master, we perish. Tuhan, Tuhan, kita binasa. Oh kan, jadi Yeshua hanya Tuhan saja, dia bukan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan beda, benar. Tuhan dengan Tuhan memang berbeda. Bahkan Tuhan tidak mungkin tidur, tetapi kenapa dia tidur? Nanti saudara akan tahu kenapa bisa seperti itu. Tetapi dalam kapasitas Yeshua itu sebagai dalam wujud manusia 100%, maka ada banyak ayat-ayat yang seolah-olah Yeshua itu bukan Tuhan, dan itu seringkali dipakai oleh agama lain untuk merontokkan iman-iman orang Kristen yang tidak memahami atau tidak mengerti firman-Nya sendiri. Contohnya, saat Yeshua berdoa kepada Bapa, masa katanya Tuhan, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Lah Tuhan yang mana lagi? Itu yang berikutnya. Lalu ada lagi ketika Yeshua usai dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Loh, kan itu suara Tuhan, lalu Yeshua kan bukan Tuhan. Lalu ada lagi ya, ketika Yeshua dibaptis, orang mengatakan, katanya Tuhan, kok dibaptis? Mana ada Tuhan dibaptis? Kemudian lain lagi, saat Yeshua menangisi kota Yerusalem, katanya Tuhan, masa Tuhan kok menangisi kota Yerusalem? Lalu kita yang tidak memahami kebenaran firman, seringkali kita jadi limbung, ibarat orang dipukul dalam pertandingan tinju kena jab, langsung teler. Ya, orang jadi kebingungan sendiri. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Kristen jenis apakah yang bisa dirontokkan imannya hanya dengan statement-statement yang memunculkan bahwa Yeshua itu adalah manusia biasa? Yang pertama adalah Kristen abal-abal. Saya katakan Kristen abal-abal karena dia tidak pernah pergi ke gereja. 1 tahun mungkin ke gereja hanya 2 kali. Ketika belum mengenal kebenaran, yang dilakukan apa? Pergi ke gereja saat Paskah dan saat Natal. 1 tahun 2 kali. Natal pun kalau ditinjau dari kitab suci, tidak tanggal 25 Desember, karena tanggal 25 Desember di Israel itu sedang musim salju. Tidak mungkin Yeshua lahir tanggal 25 Desember. Tetapi dalam khotbah saya hari ini saya tidak akan menerangkan itu, karena ada khotbah-khotbah saya yang lain yang menerangkan bahwa Yeshua tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Saudara bisa mencari di YouTube saya yang lain. Kemudian yang kedua adalah Kristen mood. Kristen mood itu Kristen model apa? Kristen model mood-moodan. Kalau sedang mood untuk ke gereja, saya ke gereja. Kalau sedang tidak mood, saya tidak ke gereja. Jadi Kristen angin-anginan. Ya, kalau anginnya masih membawa ke gereja, ya ke gereja. Kalau anginnya sedang jalan-jalan, ya jalan-jalan. Kalau anginnya sedang pengen tidur, ya hari ibadah pun hanya tidur saja. Itu adalah Kristen mood. Yang ketiga adalah Kristen tradisi, Kristen turunan, Kristen jabang bayi. Karena ketika saudara belum lahir, saudara sudah jadi Kristen karena orang tua, ibu, bapak saudara pergi ke gereja. Bahkan sejak di kandungan saudara sudah pergi ke gereja. Ini adalah Kristen tradisi. Kemudian Kristen yang selanjutnya adalah Kristen yang tidak pernah membaca kitab suci. Saudara mungkin pergi ke gereja, dengan setia pergi ke gereja, tetapi saudara tidak pernah membaca kitab suci. Ya, kemarin saya mendapatkan satu ilustrasi dari WA cukup bagus. Ada sepasang suami istri
yang mengundang pendeta untuk makan malam di rumahnya. Kemudian pendeta itu melihat ada uang 50 euro di meja, maka diambilnyalah uang itu oleh pendeta. Ketika acara makan malam sudah selesai, seharusnya suami istri itu akan memberikan uang 50 euro itu kepada pendeta. Tetapi karena uangnya tidak ada, hanya say goodbye saja. Setelah pendetanya pulang, maka sepasang suami istri itu mengatakan demikian, yang istri, "Pak, tadi kan kita menaruh uang di meja 50 euro, padahal uang itu yang akan kita berikan kepada pendeta kita. Tapi ternyata kok diambil oleh dia, karena tidak ada orang lain yang masuk ke rumah ini dalam hal itu." Kemudian suami istri ini tidak mau pergi ke gereja. Sudah 2 minggu tidak ke gereja. Tiba-tiba istrinya ketika ke pasar, dia ketemu pendeta itu di pasar dan mereka saling menyapa. Istrinya menyapa, "Pak Pendeta, sudah 2 minggu saya tidak ke gereja. Tentu Bapak tahu kenapa saya tidak ke gereja. Karena saya kecewa kepada Bapak, karena ada uang 50 euro di atas meja yang seharusnya uang itu akan saya berikan kepada Pak Pendeta, tetapi Pak Pendeta mengambilnya, sehingga saya kecewa berat dengan Bapak." Kemudian si pendeta mengatakan, "Benar Ibu, saya memang mengambil uang 50 euro itu, tetapi uang itu tidak saya bawa pulang, tetapi saya masukkan di kitab suci Bapak Ibu yang ada di rumah, karena saya berpikir jangan-jangan uang 50 euro ini nanti kena saus atau kabur kena angin, jadi saya masukkan di kitab suci Ibu." Nah, ternyata si ibu ini selama 2 minggu tidak pernah membaca kitab suci. Pendetanya mengatakan, "Saya taruh di kitab suci karena saya percaya ibu sebagai orang yang beriman tentu membaca kitab suci, sehingga ibu akan menemukan uang ibu di kitab suci itu." Dan ternyata si ibu ini tidak pernah membaca kitab suci. Nah, ini yang Kristen model seperti ini, saudara-saudara. Dia pergi ke gereja tetapi tidak pernah baca kitab suci, tidak ngerti isi firman Elohim, sehingga yang ada hanya pikiran negatif, ya. Kemudian mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang salah, atau juga menjadi Kristen karena terpaksa. Kenapa terpaksanya? Karena kawin dengan orang Kristen. Jadi ya sudahlah, daripada saya tidak dapat pacar saya yang cantik jelita itu, lebih baik saya jadi Kristen, tidak apa-apa deh. Ya, nah orang-orang Kristen yang jenis inilah yang mudah dirontokkan imannya ketika ada orang mengatakan bahwa Yeshua itu bukan Tuhan dengan bukti-bukti tadi. Katanya Tuhan masa tidur, lalu berpikir keras, iya benar juga ya. Katanya Tuhan kok dibaptis, iya juga benar juga ya. Katanya Tuhan kok menangisi kota Yerusalem, kan Tuhan nggak bisa menangis. Wong namanya Tuhan, dia tahu segala-galanya. Iya juga ya, benar juga ya. Jadi selalu mengucapkannya benar juga, tetapi tidak pernah memikir bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci itu adalah kapasitas Yeshua 100% berwujud manusia. Sehingga apa yang ditulis ya seperti kita sebagai manusia, tetapi sisi yang 100% sebagai Elohim, apakah Anda mendengar? Kan tidak. Orang selalu mengacaukannya, mengambil hanya satu sisi saja. Katanya Tuhan kok tidur, benar juga Tuhan kok tidur, tidak mungkin, ini bukan Tuhan ini. Rontoklah iman saudara. Ya, simpel saja sebetulnya. Orang-orang dari agama lain merontokkan iman umat Nasrani yang abal-abal seperti itu. Tetapi coba kita perhatikan, saya sudah katakan bahwa Yeshua itu 100% berwujud manusia dan 100% Elohim. Ini adalah dua sisi yang berbeda yang tidak boleh dicampurkan. Kalau dicampurkan membuat orang jadi bingung. Dalam posisi berwujud manusia, dia ya seperti saudara dan saya sebagai manusia, karena Yeshua mewakili kita sebagai manusia, sehingga kita tahu bahwa Yeshua adalah pribadi yang tidak bisa berbuat dosa. Ya kenapa? Karena dia Tuhan.
Tetapi dalam sisi 100% sebagai Elohim, sengaja tidak dibahas agar bisa merontokkan iman orang Kristen yang jenis tadi. Bagaimana contoh bahwa Yeshua itu 100% sebagai sisi Elohim? Ayat yang ke-24, di sana dikatakan, dan sambil mendekati, mereka membangunkan dia dengan berkata, Tuhan, Tuhan, kita binasa. Dan setelah terbangun, dia menghardik angin dan gelombang air, dan mereka pun berhenti dan menjadi tenang. Ayat ini tidak pernah dibahas. Yang dibahas ayat sebelumnya ketika Yeshua tidur. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana manusia biasa bisa memberhentikan angin dan air? Di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi, Hu hit orer wegaar beruah ufagalim hasoafim. Dia bangun dan gaar, memarahi angin dan gelombang. Jadi di sini kita melihat bagaimana alam pun takut dan tunduk kepadanya. Apakah ada manusia menundukkan alam? Tidak ada. Yang bisa menundukkan alam hanya Yeshua, karena dia adalah Elohim. Tetapi yang seperti ini tidak pernah dibahas, saudara-saudara. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab suci, kita melihat bagaimana Yeshua pun membangkitkan orang yang sudah mati berhari-hari, yang secara akal manusia tidak mungkin. Kenapa? Karena tentu tubuh orang tersebut sudah busuk, tetapi Yeshua bisa membangkitkannya. Kenapa? Karena dia memang Tuhan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Sekarang selanjutnya, sisi Yeshua 100% Elohim. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-25, dikatakan apa? Dan dia berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Dan sambil ketakutan mereka takjub seraya berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga dia memberi perintah bahkan kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya. Siapakah orang ini sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya? Ini saya garis bawahi, karena kalau bukan Tuhan, alam tidak bisa mentaatinya. Pak, itu yang apa namanya, pawang hujan? Oke. Pernahkah saudara mendengar ada pawang hujan dikumpulkan banyak tetapi tetap hujan juga? Artinya apa? Tidak tergantung dari perintah pawang. Ya, kalau misalkan kok ada pawang hujan kemudian tidak terjadi hujan, ya itu hanya kebetulan saja. Tetapi bukan berarti pawang hujan itu mampu menundukkan angin dan air atau air hujan. Tetapi karena kebetulan, terbukti ada banyak sekali satu acara yang mengundang puluhan pawang hujan, ternyata hujan juga, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana Yeshua dalam wujud sebagai Elohim. Kemudian saya ajak lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat ayat yang ke-28. Ayat 28 katakan apa? Adapun ketika melihat Yeshua sambil berteriak-teriak, ia pun tersungkur kepadanya. Perhatikan, ini adalah setan yang bermanifestasi di dalam diri orang yang ada di Gadara tersebut. Jadi ia pun tersungkur kepadanya dan berkata dengan suara keras, ada apakah denganku dan engkau, hai Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu agar engkau tidak menyiksa aku. Ayat yang ke-28 dikatakan setan itu kenal Yeshua sebagai putra Elohim yang maha tinggi. Maka di dalam kitab Ibraninya saya senang sekali di sana dikatakan, Mali ulka Yeshua ben El Elyon. Mau apakah engkau denganku Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Jadi setan pun tersungkur, saudara-saudara. Apakah ini pernah dibahas oleh orang-orang yang memang mau mencari kebenaran? Tidak. Mereka yang berusaha untuk merontokkan imannya umat Nasrani, itu hanya tujuannya untuk merontokkan, bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, tentu ayat-ayat ini dibahas
Dan istilah putra Elohim itu bukan berarti Tuhannya brojoli, Tuhannya melahirkan, tidak. Tetapi itu hanya istilah ketika Yeshua berwujud manusia, itu disebut putra. Bapa, putra, dan Ruach HaKodes. Disebut Bapa karena dia mencipta langit dan bumi dan segenap isinya, yaitu Yahweh. Dia disebut putra karena dia berfirman kepada manusia, yaitu dengan nama Yeshua HaMashiach. Dan dia disebut Immanuel, yaitu Ruach HaKodes, karena dia berbicara di dalam hati manusia. Seperti saat ini ketika saudara mendengarkan firman ini, itu sama saja dengan Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Nah, yang jadi masalahnya, bagaimana saudara menghadapi firman ini? Apakah saudara mau menerima atau saudara akan menolak? Itu hak saudara. Karena saya tidak punya hak untuk memaksa saudara. Tetapi itulah yang disebut dengan Immanuel. Imuna anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam manusia. Dan hari ini Tuhan sedang berbicara di dalam hati saudara. Jadi kata putra itu bukan berarti Tuhan punya anak. Tuhan tidak pernah punya anak. Sekarang itu hanya istilah saja. Misalkan seperti saya putra Ambarawa. Apakah Ambarawanya punya anak saya? Saudara seperti misalkan di kota saudara, katakanlah di Semarang, saya putra Semarang. Apakah Semarang punya anak saudara? Saudara pergi ke rumah panggung dengan naik anak tangga. Apakah tangganya punya anak? Saudara membunuh binatang buas menggunakan anak panah. Apakah panahnya punya anak? Kan tidak, itu hanya istilah saja, ya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana setan pun takut disiksa oleh Yeshua. Siapa yang takut terhadap setan? Saya mendengar ada seorang nabi kerasukan setan. Yeshua tidak kerasukan setan. Setan yang tersungkur di bawah kakinya, ketakutan menghadapi Yeshua. Ya. Kemudian kita melihat lagi ayat yang ke-29. Sebab dia telah memerintahkan roh najis itu keluar dari orang itu, karena roh itu telah mencengkeramnya dalam waktu yang lama. Dia juga pernah diikat dengan rantai dan belenggu untuk menjaganya. Tetapi sambil memutuskan pengikat-pengikat itu, dia terus dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Bayangkan saudara-saudara, ketika orang ini kerasukan setan, dia diikat dengan rantai, rantai pun bisa putus. Tetapi Yeshua memerintahkan roh najis untuk keluar dan meninggalkan orang yang kerasukan di Gadara. Ini membuktikan bahwa Yeshua itu Elohim. Kalau bukan Elohim, tidak mungkin setan takut. Setan tahu persis siapa Yeshua, tetapi saudara seringkali dikecoh oleh orang yang hanya mampu mengecoh saudara. Karena mereka tujuannya untuk merontokkan iman saudara, tetapi tidak untuk menunjukkan kebenaran. Apakah saudara pernah mendengar orang yang seperti itu membahas ayat-ayat ini? Kan tidak. Yang dibahas, Tuhan kok tidur? Katanya Tuhan kok tidur? Lalu saudara jadi limbung kayak orang kena jab. Benar juga, masa Tuhan tidur? Ya kalau Tuhan tidak tidur, benar memang. Tetapi dalam kapasitas dia berwujud manusia, ya dia tidur. Justru kalau Yeshua tidak tidur, ini manusia aneh. Ya, tidak dalam wujud manusia sepenuhnya. Ini kan 100% berwujud manusia, ya seperti manusia, tapi dia bukan manusia. Kemudian saya ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-33. Di sana dikatakan apa? Dan setelah keluar dari orang itu, setan-setan itu masuk ke dalam nabi-nabi, ke dalam babi-babi itu, dan kawanan babi itu berebutan dari tepi jurang ke dalam danau dan ditenggelamkan. Ini menunjukkan Yeshua sangat menghargai satu jiwa manusia. Orang yang ada di Gadara itu setiap hari ada di pekuburan, diikat juga tidak bisa. Kalau kita melihat orang seperti itu sekarang, saudara akan mengatakan orang itu orang apa? Tentu saudara akan mengatakan orang stres, ya kan? Nah, orang stres saja Yeshua ganti dengan banyak babi-babi, kawanan babi disebutkan di sini.
Lalu yang menjadi pertanyaan saudara kan bukan orang stres. Berapa Tuhan memberi nilai saudara? Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-8, kitab Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-36. Di sana dikatakan apa? Sebab apakah yang dapat menguntungkan seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya? Jadi Tuhan memberi nilai jiwa saudara itu tidak ternilai. Dalam kitab terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan apa? Apa gunanya seluruh dunia ini menjadi milikmu apabila jiwamu binasa? Artinya Tuhan memberi nilai saudara itu tidak terbatas. Tetapi seringkali kita ini hanya membatasi nilai kita sebatas ya remeh-remeh saja ya. Ada orang yang hanya karena tidak diberi jatah 50.000 rupiah dalam 1 bulan oleh anaknya, maka dia rela meninggalkan Tuhan. Dulu ada saudara-saudara, waktu saya masih ada di gereja lama, ada seorang ibu yang ngomong kepada saya minta izin untuk tidak pernah pergi ke gereja lagi. Dia katakan, Pak Yakub, saya minta izin mulai minggu depan saya tidak pergi ke gereja lagi. Loh kenapa Bu? Memang ada apa? Karena anak saya kalau saya pergi ke gereja dia tidak akan memberi uang kepada saya. Saya tanya, berapa ibu dikasih uang oleh anaknya? 50.000 rupiah. Saya bilang, ibu, nilai jiwa ibu itu tidak serendah itu. Tetapi ya bagaimana lagi Pak, nanti saya ditinggal anak saya. Nah ini salah satu contoh bahwa manusia memberi nilai dirinya sendiri sangat rendah dibandingkan dengan Yeshua HaMashiach memberi nilai kepada saudara. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke-39 sebagai bukti bahwa Yeshua itu Tuhan. Ayat yang ke-39 dikatakan apa? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah sebanyak apa yang telah Elohim perbuat kepadamu. Dan pergilah dia dan menceritakannya ke seluruh kota sebanyak apa yang telah Yeshua perbuat kepadanya. Perhatikan, ayat ini membuktikan bahwa Yeshua itu Tuhan. Siapa yang melakukan menyembuhkan dia, mengusir setan dari tubuhnya? Kan Yeshua. Ya, tetapi apa yang Yeshua katakan ayat yang ke-39? Di situ dikatakan Suf el bait wesaper et hadolot asher asalecha ha Elohim wa yelek wa yaket bekal hair et asher asalo Yeshua. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan sebanyak apa yang telah Elohim perbuat. Yeshua tidak mengatakan pulanglah ke rumahmu dan ceritakan sebanyak apa yang telah aku perbuat, tetapi Yeshua katakan apa yang telah Elohim perbuat. Kenapa? Karena Yeshua itu Elohim. Makanya saat Yeshua dicobai setan, apa yang Yeshua katakan? Coba kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ini Yeshua sedang dicobai oleh setan. Tetapi apa kata kitab suci? Di dalam Brit Kadasat berbunyi wayaan Yeshua wa yomer elaihen ne'amar lo tenase et Yahweh Elohika. Dan sambil menanggapi Yeshua berkata kepadanya, engkau jangan mencobai Yahweh Elohimmu. Jadi ketika setan mencobai Yeshua, Yeshua katakan jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Karena Yeshua itu Yahweh, Yeshua itu Elohim. Maka dia mengatakan kepada setan supaya jangan mencobai Yahweh Elohim. Kan kalau kita melihat dalam wujud mata telanjang, yang sedang dicobai adalah Yeshua. Ya, pantas saja setan takut kepada Yeshua. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 tadi. Mali ulka Yeshua ben el Elyon ani mitkanen eleha alteani oti. Ada apa denganku dan engkau Yeshua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu agar engkau tidak menyiksa aku. Jadi setan tidak merasui Yeshua. Seperti saya mendengar ada seorang nabi yang dirasuk setan, tetapi terhadap Yeshua setan justru takut.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mendengarkan orang memberikan keterangan Yeshua yang dalam wujud manusia saja, sementara Yeshua yang 100% adalah Elohim tidak pernah dibahas. Jadi kalau mau membahas, kalau misalkan saudara melihat gajah, orang buta melihat gajah, jangan yang dilihat satu sisi, perutnya saja yang dipegang-pegang. Nanti orang berkata bahwa ya, orang buta ini mengatakan gajah itu seperti tembok, atau orang buta melihat meraba gajah yang diraba hanya belalainya. Nanti orang buta mengatakan bahwa gajah itu seperti pipa dan sebagainya. Jadi harus dilihat secara utuh. Yeshua secara utuh 100% berwujud manusia, 100% Elohim. Tetapi menerangkannya tidak boleh dicampur aduk, sehingga pada akhirnya orang jadi kebingungan, ya. Karena itu kita kembali ke kitab suci saja, back to the Bible. Apa? Yeshua ada di atas muka bumi ini karena apa? Karena Elohim, yaitu Yahweh, sangat sayang kepada umat manusia. Itu ada di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yeshua ada di atas muka bumi karena Yahweh mencintai isi dunia termasuk saudara dan saya, maka dia perlu turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Loh, kalau Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, berarti sorga kosong dong Pak. Itu kan kalau saudara memikir dengan pikiran saudara. Namanya Tuhan, dia mau menjadi apa saja, menjadi berapa saja, menjadi siapa saja, itu tidak masalah. Jadi ketika Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, Yahweh tetap ada di sorga, dia juga ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita kembali ke kitab suci, siapakah Yeshua itu? Dia adalah Yahweh yang mencintai manusia. Kemudian karena apakah Yeshua disalib? Ya, Yeshua disalib itu karena dia dianggap menghujat Elohim. Jadi jangan Anda yang selalu mengecoh umat Nasrani, yang saya tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang anti Yahudi, tetapi Anda berpikir dengan pikiran orang Yahudi, yaitu menolak Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah orang Yahudi menolak Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anda yang anti dengan Yahudi, Anda pun berpikir dengan pikiran yang sama. Padahal kitab suci tidak mengatakan demikian. Yeshua disalib itu karena dianggap menghujat Elohim. Kalau kita membaca di dalam kitab Imamat pasal 24 ayat yang ke-16, siapa orang yang menghujat Elohim itu harus dilontari dengan batu. Pada zaman Yeshua, pada saat itu ada bagaimana menghukum orang, maka Yeshua tidak dilontari batu tetapi disalib. Walaupun dalam kehidupannya setiap hari sebelum dia disalib, berkali-kali Yeshua akan dilontari dengan batu, tetapi Yeshua meninggalkan mereka. Ya, jadi karena Yeshua dianggap menghujat Elohim. Yang kedua, karena Yeshua menyamakan dirinya sama dengan Elohim. Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes atau Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, di sana berbunyi, lakan amarti lakem kita mutu fakatotekem ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatotekem. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Pernahkah saudara mendengar orang-orang yang selalu menghujat Yeshua menunjukkan ayat ini? Tidak pernah, karena ini adalah ayat yang membuktikan kalau Yeshua itu adalah Elohim, yaitu Bapa Yahweh itu sendiri. Kemudian di dalam Yohanes atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 yang mengatakan Ani wahaf ekhat, aku dan Bapa itu satu. Pernahkah saudara mendengar orang yang selalu menghujat dan menolak Yeshua HaMashiach mengatakan bahwa aku dan Bapa itu satu?
Kalaupun ada itu satu visi dan satu misi katanya. Tidak, itu satu pribadi. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya kepada saudara. Kemudian di dalam Yohanan pasal yang ke-14, Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-9, di sana dikatakan apa? Yeshua berkata kepadanya, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Jadi di sana dikatakan haroe oti roe haaf, siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Yeshua itu Bapa dalam wujud manusia. Pernahkah saudara mendengar hal ini yang merupakan bukti bahwa Yeshua adalah Elohim? Tidak pernah saudara selalu mendengarnya. Katanya Tuhan kok tidur. Iya benar juga, Tuhan kok tidur. Ya. Kemudian ada lagi di dalam Yohanan pasal yang ke-16, Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan apa? Segala sesuatu apa saja yang Bapa miliki adalah milikku. Karena itu aku berkata bahwa daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku, dan dia akan menunjukkannya kepadamu. Apa yang menjadi milik Bapa adalah milikku. Bapa punya otoritas untuk membangkitkan orang mati. Maka ketika Yeshua ada di bumi, Yeshua juga membangkitkan orang mati. Jadi di sini kita membuktikan bahwa Yeshua adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Yang selanjutnya, manusia mengabaikan kebenaran berita dari malaikat tentang Yeshua HaMashiach. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-1, Matius atau Matius pasal yang ke-1 ayat 20 sampai 21 yang demikian bunyinya. Dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef bin Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah ucapan malaikat Gabriel kepada Yosef ketika dia tahu istrinya hamil, sementara dia belum melakukan hubungan. Memang mereka belum menikah secara resmi, mereka baru bertunangan. Tetapi untuk adat tradisi orang Yahudi, orang yang bertunangan itu sudah dianggap seperti menikah, tetapi mereka belum boleh melakukan hubungan seks. Ternyata Yosef melihat istrinya hamil, maka dia akan meninggalkan dengan diam-diam. Ketika dia sedang berpikir tentang itu, malaikat Gabriel datang kepadanya dan mengatakan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di sini Yeshua yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, dan yang mampu menyelamatkan manusia itu hanya Elohim, bukan manusia. Kalau Yeshua manusia, Yeshua tidak bisa menyelamatkan, karena tidak ada manusia yang menyelamatkan manusia, hanya Elohim yang menyelamatkan. Karena di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki Yahweh wa in mibal adai mosia, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Yahweh itu juru selamat. Ketika dia turun ke bumi dalam wujud manusia, ya dia tetap juru selamat. Jadi saudara jangan terkecoh dengan ucapan Tuhan kok tidur, mana ada Tuhan tidur. Lalu saudara seperti petinju kena jab, kena pukulan telak, sehingga saudara jadi bingung. Akhirnya saudara meninggalkan Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan. Karena itu jangan mempelajari tentang Yeshua dengan cara menggabungkan sebagai wujud manusia dengan sebagai Elohim. Setanlah yang pekerjaannya memporak-porandakan prinsip kebenaran, memutar balikkan fakta sehingga orang kebingungan, lalu menyangkal Yeshua sebagai Elohim yang berwujud manusia. Seperti setan saat memperdaya Adam dan Hawa. Ketika setan memperdaya Adam dan Hawa kan juga mengacaukan, memutar balikkan ucapan firman. Ada yang beranggapan Yeshua itu hanya firman saja. Ada saudara, memang benar, tapi Yeshua itu hanya firman. Oke, sekarang saya ajak saudara untuk membuka di dalam kitab Injil
Yohanan pasal 1 ayat 1, Yohanes atau Yohanan pasal 1 ayat 1. Di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan demikian, pada awalnya ada firman. Ada dengan adalah itu beda. Dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Kalau saya membaca di dalam kitab Brit Kadasa, di sana berbunyi Beresit haya hadafar, wahadafar haya etha Elohim, wahu hadafar haya Elohim, yang artinya pada mulanya ada firman atau ada dafar. Dafar itu firman yang hidup, dan dafar atau firman yang ada itu bersama-sama dengan Elohim, dan dafar yang itu adalah Elohim. Jadi Yesua yang adalah dafar Elohim, yang itu adalah Elohim. Jadi ayatnya jangan dipenggal. Kalau orang mengatakan Yesua itu firman, amin. Saya katakan Yesua itu memang 100% firman. Tetapi kitab suci katakan firman yang ada itu, yaitu dafar itu adalah Elohim. Artinya apa? Yesua yang adalah firman itu Elohim. Jadi jangan dipotong, ya. Setanlah yang pekerjaannya memotong-motong ayat. Seperti untuk nama Yahweh, orang bilang tidak ada karena hanya mengambil sebagian saja ayatnya dipotong. Sebab saya akan lanjutkan sedikit lagi di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Ini ayatnya dipotong, saudara-saudara. Ayat yang ke-14. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan demikian. Wa yomer Elohim el Moshe ehye aser ehye, wa yomer kotomar livni Yisrael ehye selakani alechem. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Yisrael, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Loh, itu kan Tuhan tidak punya nama. Saya katakan Tuhan itu punya nama kalau ayatnya tidak dipotong. Coba baca ayat yang ke-15-nya. Di sana dikatakan wa yomer ot Elohim el Moshe kotomar el bni Yisrael, Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub selakani alechem zezemile olam wa zezegri ledordon. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Yisrael, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jadi namanya itu Yahweh, jangan dipotong sehingga dikatakan Tuhan tidak punya nama. Anjing saja punya nama, benda-benda juga diberi nama, masa Tuhan tidak punya nama? Ada orang mengatakan Tuhan itu kan tidak terbatas, unlimited. Jadi jangan membatasi Tuhan. Betul, justru karena Tuhan unlimited, tidak terbatas, maka dia sendiri yang membatasi dirinya dalam sebuah nama, yaitu Yahweh. Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8. Lah kalau Tuhan sendiri yang membatasi dirinya dalam sebuah nama, kenapa Anda jadi marah-marah? Kenapa Anda tidak bisa menerima? Memang dia tidak terbatas, justru karena tidak terbatas itu supaya manusia bisa mengenalnya, dia membatasi dirinya dalam sebuah nama. Jadi Yesua itu Elohim, yaitu Yahweh yang berwujud manusia. Jadi jangan dikacaukan dengan cara mengungkapkannya, seperti yang saya seringkali katakan di dalam ayat ini. Lukas 2 ayat yang ke-11 dari kitab Pesita atau Perjanjian Baru dalam bahasa Aramaik. Di sana berbunyi, atilat lekon geir mana peruka deituhi Maria Mesia bemadinta de Daud. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yah sang Mesias di kota Daud. Yah itu merupakan kependekan dari Yahweh. Ada di dalam Mazmur 68 ayat 19, Mazmur 89 ayat 9, Yesayahu 12 ayat yang kedua, Yesayahu 26 ayat 4, dan Yesayahu 38 ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang mengatakan Yesua kok tidur, katanya Tuhan kok tidur, abaikan saja, karena memang dia tidur dalam wujud sebagai manusia, ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya
firman pagi ini memberkati kita semua. Jangan digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran di YouTube yang mengatakan bahwa Yeshua atau Yesus itu hanya manusia biasa, tetapi dia adalah manusia wujudnya Bapa Yahweh, dan dia adalah Tuhan 100%. Terima kasih saudara berkenan untuk mendengarkan firman pagi ini. Apabila firman ini berkenan dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, silakan saudara bisa subscribe dan like serta tekan loncengnya, sehingga ketika kami merilis video-video lagi, saudara orang yang pertama mendapatkannya. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Beruah HaKodesh memberkati kita semua. Amin. Sebelum saya mengakhiri, saya masih memberikan pengumuman bahwa kita masih tetap ibadah online sampai pemerintah selesai mengurus soal COVID-19. Mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, melalui firman yang hari ini kami dengar, mengingatkan kami dan meyakinkan kami bahwa Yeshua Hamashiach bukan 100% manusia, melainkan 100% berwujud manusia, karena Yeshua Hamashiach adalah Yahweh Elohim yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kami. Kami menerima Yeshua Hamashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali melalui nama Yeshua Hamashiach. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami pada masa-masa physical distancing ini. Kami memberkati kehidupan kami di dalam nama Yeshua Hamashiach, karena Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh Yishmerka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang mari kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Hamashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodesh menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua Hamashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.